gimana. Oke, Davina, ini lagi-lagi kembali jadi orang ketiga. Mungkin kesulitannya atau justru lebih gampang sekarang untuk memerankan sebagai orang ketiga? Sebenarnya aku untuk dalam kesulitan yang mana, tiap karakter itu pasti punya kesulitannya masing-masing. Apalagi aku juga di sini sangat ingin menjauhkan pelakor yang sebelumnya dengan yang judul ini, karena memang sebenarnya secara benang merahnya juga berbeda dan motivasi karakternya juga sangat-sangat berbeda. Jadi untuk kesulitan beda ini gimana sih, sebenarnya maksudnya nggak susah karena memang sangat berbeda. Mungkin secara look ya sudah umuran aku juga, kuliah juga, dan ya aku sangat tertarik untuk ngambil peran ini walaupun dibilangnya pelakor lagi, tapi kalau kalian nonton nanti fullnya ini different pelakor lah, maksudnya beda sama yang judul sebelumnya, sangat-sangat berbeda. Pengen keluar dari peran itu nggak sih? Aku sih kalau dibilang keluar atau enggak, kalau karakternya persis plek-plek sama, ya aku nggak akan ambil project itu. Tetapi kalau memang ada hal menarik yang bisa diambil, yang bisa dimainkan lah di karakter ini, aku sangat tertarik sih. Dan pada saat ditawari ini, aku udah dibilang di sini pelakor lagi. Pelakor lagi. Iya, tapi di sini beda nih. Akhirnya dirunutin sinopsisnya dan skenario-nya, dia benar-benar mind blown. Aku sangat wow, oke, ini keren. Dan sebenarnya secara genre juga tidak terlalu kental dramanya, nggak seperti judul sebelumnya. Jadi ini benar-benar misteri thriller aku yang pertama juga sih. Tapi keberatan nggak sih image pelakor itu melekat banget kayaknya buat Devina? Dua kali. Enggak sih, sebenarnya nggak terganggu juga karena ya sudah resiko pekerjaan juga dan seperti tidak perlu dipikirkan lagi. Sempat terganggu nggak sih Kenapa sih aku jadi pelakor lagi gitu? Pernah nggak ya? Enggak lah, karena kan memang sebagai aktor wayang kata Kak Arya, kita harus bisa memainkan semua karakter dan mungkin di trailer sangat terlihat jelas ya pelakor sangat mengambil gitu, tapi kalau nonton filmnya nanti fullnya kan akan paham sih, karena kan ini hanya beberapa bagian aja ya di trailer. Kalau di fullnya, aku tuh sebenarnya nggak bisa banyak ngomong di sini. Tapi kaget nggak sih ditawarkan lagi-lagi kembali jadi orang ketiga, mungkin lihat ataukah memang lihat judulnya dulu atau seperti apa sih? Pertama ya pasti kaget, seperti aku bilang tadi kayak ini pelakor lagi nih Kak, tapi setelah baca sinopsisnya fokusnya juga bukan ke problemnya karena pelakor nih, enggak. Jadi memang banyak banget problem-problem lain dari antar cast gitu. Dan yang bikin menarik adalah motivasi dari Sarah ini, kenapa dia bisa jadi pelakor. Kan ini kan fanbase Arya cukup kenceng ya, militan juga kan sebagai ado acting sendiri. Mungkin ada ketakutan nggak sih, artinya kan memang lagi-lagi ya kalau bicara soal film ada yang mungkin realitanya publik merasa kayak beneran nih, kalau dirimu nanti gimana nih? Enggak sih kalau itu, karena memang balik lagi aku kurang concern aku mungkin bukan kesana ya, aku tidak begitu memikirkan ini bakal kesel beneran atau enggak. Tapi ya ini jawaban template lagi sih, kalau seandainya mereka mereka kesel berarti ya udah berarti mereka pelakor gitu aja sih. Dari aku nggak ada yang kayak aku bakal dijudge bakal di apa, karena memang itu sebetulnya resiko sebagai aktor. Dav, tapi kan karakter pelakor ini melekat banget nih Dav nih. Di dunia nyata gitu, sempat nggak sih misalnya ketemu orang di mall kamu dicubit atau apa karena ikut kesel dengan peran kamu, Dav? Pernah beberapa kali terjadi sih, cuma udah lewat ya mungkin masanya. Kalau sekarang mungkin udah pada lupa, semoga. Bentuknya apa tuh? Diapain udah? Iya, pada saat promo, saat ke mall dicubit, dicium ibu juga pernah. Saking gemesnya kali dia kesel sama aku. Terus pernah juga dilabrak, pernah kayak lo ini ya? Gue kesel nonton lo kesel, lo dibeliin banget lo. Iya saya juga kesel, udah senjata api itu aja. Iya saya juga kesel kok, udah. Tapi sempat kaget gak sih Dav? Dapat respon kaget sih, ternyata sampai masih ke bawah ke dunia nyata. Aku pikir sekarang udah nggak kayak gitu lah, masih biasanya itu terjadi dulu banget, ternyata sekarang masih ada. Pas udah mas terjun ke dunia kan ngerasa gak sih boleh buat bisa jadi peran-peran yang pelakor gitu, ngerasa gak sih mas? Enggak sih, aku nggak ada kepikiran ke sana, muka aku arah kemana, lebih ke aku mencoba netral. Dan ya sebenarnya peran juga
baru 2 aja sih yang melaporkan. Sebelumnya sih biasanya kuliah, sekolah, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi pernah nanya nggak kenapa alasannya aku jadi pelakor lagi gitu? Pernah nanya nggak sih? Nggak pernah sih. Mungkin ya alhamdulillah siapa tahu dipercayakan, mereka percaya untuk aku melakukan karakter ini, dan aku malah seneng sih kalau dapat beberapa tawaran yang menarik. Sangat dipercaya gitu ya. Merasa happy aja udah dipercaya. Pasti di luar jadi pelakor ada mungkin orang yang pengen main Oh, ada pastinya banyak banget sih sebenarnya yang pengen aku coba. Aku belum pernah main film action, aku belum pernah menjadi apa ya, seorang kayak pembunuh Belanda yang kayak psycho juga belum. Pengen sih, pengen coba dua karakter. Mohon ke sama karakter sendiri ini baru pertama kali ya perbedaan sih dari jauh sih. Jujur aku tuh sampai sekarang nggak tahu nikah, tapi aku nggak ada ngerasa gap yang begitu jauh sih sama Karya, karena memang seperti yang Kak Arya bilang tadi, kayak ada aja obrolan. Waktu itu pertama kali reading aku baru banget pulang umroh, dan Kak Arya juga kayak jadi nyambung obrolannya. Oh siapa ada travel ini, oh enaknya tuh di bulan ini tahu bla bla bla. Dan gak hanya pada saat reading, di set pun juga kita banyak ngobrol sih, karena kan memang mau tidak mau ya, apalagi suka tiba-tiba ada improvement dari director kayak kamu harus meluk kayak gini, kamu harus ada ini. Ada canggung nggak tuh pas itu kan? Pertama ada banget, lebih ke main sama di Kak Arya nih, main sama Kak Marisa nih gitu. Jadi ada beberapa kecanggungan awal ya, tapi ternyata saat melihat Kak Arya yang sangat terbuka sama aku, sangat enak untuk discuss, malah jadi happy sih alhamdulillah ya, bisa lancar. Tapi masalah udah peran orang ketiga takut punya banyak haters, terutama ibu-ibu. Enggak kok, aku tuh nggak ada ketakutan kayak aduh aku bakal dibenci nih, aduh aku bakal ini, karena udah pasti aku mengambil project itu, mengambil karakter itu, aku udah tahu resiko akibatnya, dan sebenarnya itu juga bukan faktor utama sih untuk aku kayak aku harus pikiran banget kembali ke yang aku pikirkan adalah aku bisa nggak ya meraih karakter itu. Justru kayak aku bisa bikin mereka kesel nggak ya, aku bisa bikin mereka percaya nggak ya dengan adanya Sarah ini. Itu sih aku mikirnya. Kalau soal asmara mungkin jadi lebih susah nggak sih buat cari pacar gitu karena orang pelakor ini? Enggak sih, alhamdulillah janganlah. Jangan sampai. Tapi siap nggak kalau misalnya kan biasa dijodoh-jodohin sama orang lain, gimana mungkin sama Kak Arya? Kalau nantinya akan dijodoh-jodohin atau Fans sama netizen. Ya aku balik lagi, bukan hak aku juga sih, lebih ke aku kurang apa ya, nggak begitu memilih sih Kak, kalau itu lebih ke masing-masing aja. Kalau netizen berpikir seperti itu ya sudah, ya kan hak mereka juga, aku tidak bisa melarang. Itu aja sih kalau Davina membagi waktu dengan pekerjaan itu seperti apa? kerjaan. Ya kerjaan dengan hobi. Oh iya. Mungkin seperti itu. Ya kalau misalnya memang pada saat syuting itu kan pasti padat banget ya. Tambah sekarang juga aku sebenarnya lagi syuting juga. Lebih ke kalau ada libur sih aku pasti sempat buat olahraga. Bahkan kadang kalau calling aku sore, aku pagi atau siang olahraga dulu. Dan atau yang kayak kemarin pada saat bulan puasa aku syuting, kalau bisa maghrib di rumah, bisa buka bareng keluarga, juga nyempatin aja sih. Dan alhamdulillah lumayan capek tapi bisa terbaik. Olahraga apa yang mau dilakukan? Olahraga aku lagi suka paddle, tenis, apa gue. Biasanya waktu buat olahraga tuh seminggu berapa kali buat? Bisa tiap hari sih aku. Kenapa paddle dan tenis? Ya lagi suka aja sih, seru, dan mainnya juga sama teman kan. Ada lagi seputar karakter. Ada lagi udah. Nah, di gitu, Kak. Sampai di